Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Jumpa lagi dengan saya Eko Priyono, manajer peliputan di Warta Kota Network. Kali ini saya berada di kantor Bea Cukai Pusat di kawasan Rawamangun, Jakarta Timur. Kita akan bertemu Direktur Interdiksi Narkotika, Pak Syarif Hidayat. Kita akan ngobrol-ngobrol mengenai pengungkapan narkotika di berbagai lokasi, tempat, dan bagaimana modus operandinya. Saksikan terus tayangan ini. Sekarang saya sudah berada di ruangan Pak Syarif Hidayat. Beliau merupakan Direktur Interdiksi Narkotika Bea Cukai ya Pak. Nah, hobinya main bulu tangkis juga Pak? Iya Pak. Pak, sebelum kita ke pokok masalahnya, Bapak kan badminton triple. Iya. Yang enakan single, double, apa triple? Gitu deh. Karena saya sudah tua Mas itu. Saya tahun ini masuk 59. Oke. Paling enak kayak triple Mas. Nggak banyak gerak gitu. Itu cocok ya Pak? Cocok. Ininya apa sih Pak? Apa ya? Fun-nya di mana gitu ketika? Jadi begini, badminton tuh olahraga yang permainan ya. Begitu olahraga permainan kita bicara tentang menang kalah kan gitu. Nah, olahraga permainan itu menariknya di sana gitu. Jadi adrenalinnya keluar. Nah, waktu muda kita main single. Agak tuaan dikit kita main double. Begitu double, terus udah nggak tahan Mas. Akhirnya gimana kalau main triple? Kita coba, ternyata bisa gitu. Jadi badminton forever. Pokoknya kompetitif terus ya Pak ya? Iya. Apa? Ntar kalau perlu kuartet. Kalau udah tua, udah kakek-kakek itu. Pokoknya olahraga, nggak berhenti gitu ya? Iya. Apakah itu salah satu cara Bapak rileks di tengah-tengah kesibukan pekerjaan Bapak? Oh iya pasti Mas, karena bagaimanapun kan kita hidup kan harus seimbang ya. Work-life balance istilahnya. Kita bekerja dengan keras. Tapi kita berolahraga dengan santai kan gitu. Itu merupakan balancing sehingga kita tetap selalu semangat dan juga badan kita tetap sehat kan gitu. Oke. Oh, itu saking kerasnya Pak. Ini nih pekerjaan Bapak, bisa dijelaskan Pak. Direktorat ini kan di Bea Cukai narkotika ini tergolong baru ya Pak? Baru 2 tahun. Kemudian apa tugasnya? Lalu perbedaannya dengan BNN dan Polri itu bagaimana? Apakah justru kolaborasi itu gimana? Jadi Direktorat Interdiksi Narkotika ini baru ada pada tahun 2022, mulai Januari ya. Artinya sekarang sudah 3 tahun ya, sudah 3 tahun. Sebelumnya ini hanya subdirektorat di bawah Direktorat Penindakan dan Penyidikan. Nah, karena pada tahun 2020 itu dikeluarkan Inpres 2 tentang P4GN yang isinya adalah memberikan tugas kepada selain daripada BNN dan kepolisian juga kepada Bea Cukai untuk melakukan penanganan di bidang P4GN ya, tentang penyalahgunaan narkotika dan sebagainya. Sehingga karena adanya itu dan kemudian tahun 2016 itu Pak Jokowi, Pak Presiden waktu itu sudah mengatakan bahwa Indonesia darurat narkoba. Jadi 4 tahun darurat narkoba kok masih darurat juga, keluarlah Inpres 2 tahun 2020 yang isinya tentang P4GN tadi. Nah, karena adanya itu maka kita ditugaskan untuk melakukan kegiatan intelijen dan operasi pengungkapan jaringan narkotika. Ya, subdit narkotika kita naikkan menjadi Direktorat Interdiksi Narkotika. Ada perluasan tugasnya? Perluasan tugas sebetulnya tugasnya masih sama ya, seperti yang waktu Direktur Interdiksi Narkotika, waktu masih subdit narkotika. Cuman ditambah di perluasannya itu adalah tadi penambahan intelijen dan pengungkapan jaringan. Nah, itu memang menjadi lebih luas, jauh lebih luas dari sebelumnya, sehingga kita perlu struktur yang lebih besar, perlu sumber daya manusia yang lebih besar, sehingga akhirnya menjadi direktorat tersendiri. Oke. Soal kerjasama tadi Pak dengan BNN dan Polri. Di dalam P4GN itu menyampaikan bahwa penjuru daripada pemberantasan narkotika di Indonesia adalah Badan Narkotika Nasional, dibantu oleh kepolisian dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Jadi kita bersama-sama menjadi satu tim
di bawah BNN untuk melakukan pengendalian ataupun juga pemberantasan penyelundupan dan peredaran gelap narkotika. Jadi kita memang ada di bawah koordinasi dari BNN, termasuk polisi pun di bawah koordinasi daripada BNN. Oke. Nah, cara kerjanya gimana Pak? Bedanya sama mereka apa? Ya. Atau di sini punya bidang yang memantau dulu atau gimana Pak? Nah, kerjaannya tentunya masing-masing punya tugas pokok dan fungsinya, tapi kita sama-sama bicara tentang narkotika yang dasarnya adalah melaksanakan amanah daripada Undang-Undang Narkotika nomor 35 tahun 2009 yang saat ini sedang dilakukan rencana perbaikan ataupun juga pembaharuan daripada undang-undang ini masih belum selesai. Tapi intinya adalah bahwa 3 unit ini melaksanakan tugas untuk pengendalian, pemberantasan, penyelundupan, dan penyalahgunaan narkotika. Nah, kemudian untuk bea cukai, karena bea cukai itu tugasnya berdasarkan undang-undang kepabeanan ya. Undang-undang kepabeanan itu pada intinya mensyaratkan bahwa Direktorat Jenderal Bea dan Cukai mempunyai tugas pokok adalah melakukan pengawasan terhadap setiap barang yang masuk ataupun keluar daripada negara. Setiap barang, apapun barangnya gitu. Nah, termasuk narkotika gitu. Jadi sangat jelas bahwa tugas kita adalah melakukan pengawasan terhadap semua barang termasuk narkotika gitu. Dan kita sama-sama paham bahwa narkotika selain ganja ya. Selain ganja itu hampir semuanya dari luar negeri. Jadi pasti melewati garis batas negara. Pasti menjadi tugas daripada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Nah, itu adalah intinya adalah bahwa kita memang di perbatasan. Nah, kemudian perkembangannya dengan adanya Inpres 2 tahun 2020 ya, itu kita masuk juga ke dalam peredaran gitu. Oke. Artinya dalam negeri juga ya menjadi salah satu tugas kita. Makanya kita juga melakukan intelijen dan operasi pengungkapan jaringan dari peredaran ganja misalkan. Karena ganja kita sama-sama paham itu utamanya adalah berasal dari Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Oke. Ya. Pak, bicara tadi jenisnya kan Bapak bilang mayoritas dari luar ya. Ya. Bagaimana cara Direktorat Narkotika ini menjalin hubungan dengan pihak luar, Pak? Kan ya harus berhubungan dengan pihak luar kan supaya memperbanyak informasi. Nah, itu gimana Pak cara ininya? Atau Bapak gimana ngejagain membinanya gitu lah relasi itu? Jadi Bea Cukai ini masuk di dalam organisasi internasional yang disebut dengan World Customs Organization, organisasi kepabeanan dunia. Nah, kita ada kerjasama sesama negara anggota World Customs Organization di dalam pertukaran data dan pertukaran informasi, termasuk informasi tentang hal yang seperti ini. Kita juga ada jaringan online pelaporan. Gitu. Jadi setiap negara bisa melaporkan tangkapannya dan disampaikan di dalam website tertentu ya, sehingga negara lain juga bisa melihat. Gitu. Jadi seperti itulah kira-kira. Kemudian yang kedua, dengan negara tetangga, dengan Malaysia, kita menjalin kerjasama pengawasan perbatasan. Gitu. Jadi kita selalu ada Joint Task Force ya. Joint Task Force untuk mengawasi perbatasan antara Indonesia dengan Malaysia, utamanya di sepanjang perbatasan Kalimantan dengan Malaysia Timur ya, Sabah Sarawak. Gitu. Ya, kemudian juga dengan Australia juga kita lakukan kerjasama, ya lebih kurang sama seperti itu. Anjing-anjing kita juga sebagian berasal dari Australia. Kemudian dengan Belanda, dengan Belgia juga kita melakukan kerjasama yang sama. Kita saling monitor barang yang dikirim dari sana ke sini, dari sini ke sana, dan juga negara-negara lain. Kira-kira seperti itu intinya. Pak, saya pengen tahu cara kerjanya nih Pak. Ya. Sudah saling terkoneksi ini kan berarti. Terus apakah Bea Cukai baru bekerja ketika ada laporan gitu? Ini akan ada barang masuk dan dicurigai membawa atau menyamarkan narkotika ke dalam produknya. Itu pihak Bea Cukai mengajak polisi, kemudian BNN juga, atau gimana Pak? Jadi cara kerja kita begini Mas. Kita melakukan pengawasan terhadap barang-barang yang masuk dari luar negeri. Random?
tidak random tapi sistem, Mas. Sistem ya. Jadi kan oke. sekarang kita sama-sama tahu bahwa setiap barang dari luar negeri masuk ke Indonesia harus diberitahukan Iya. di dalam pemberitahuan impor barang. Oke. Ya kan ada namanya pemberitahuan impor barang atau import declaration. Iya. Nah, import declaration itu menyampaikan jenis barang, berasal dari mana, jumlahnya berapa, klasifikasinya di mana, harganya berapa, pajaknya berapa, kemudian di Indonesia penerimanya siapa. Itu kan data banyak sekali gitu. Dalam satu hari itu puluhan ribu bahkan ratusan ribu data masuk seperti itu karena kalau kita lihat ya di Priuk aja Mas, itu satu hari kontainer yang masuk itu bisa di atas 8.000 9.000 kontainer satu hari ya kan, dengan berbagai jenis macam barang. Jadi kita melakukan pengawasan terhadap dokumen-dokumen tersebut. Oke. Jadi dari dokumen tersebut kita akan paham tuh. Misalkan gini, dokumen yang masukin siapa? Misalkan di Indonesia PT Astra Internasional ya. Iya. Kita lihat masuk barang, saya lihat begitu kita cek part, nah Astra part berarti bukan resiko kan kira-kira Iya, gitu. oke. Nah, tiba-tiba ada suatu saat misalkan bisa lagi di saat yang lainnya ada PT Bayer Indonesia, PT Kimia Farma mengimpor barang-barang kimia dari India, dari Cina gitu. Masuk begitu kita lihat ternyata Kimia Farma yang masukkan berarti tidak berisiko. Oke. Nah, kemudian apabila kita melihat ada barang-barang kimia masuk gitu, terus yang menerimanya adalah perusahaan gitu, kita lihat nih perusahaan ini bidangnya apa kan kira-kira gitu, sesuai nggak? Kalau nggak sesuai, itu jadi perhatian kita. Berarti kita harus melakukan pengawasan lebih terhadap barang ini kan kira-kira gitu. Jadi langsung kita lakukan analisis lebih dalam siapa sih penerima ini gitu kan. Di mana alamatnya, data-data ya kita punya data-data ya, kita kan punya bank data. Dari sana kita bisa menyimpulkan ternyata ini adalah suppliernya daripada Kimia Farma, berarti nggak masalah gitu kan gitu. Ternyata ini adalah perusahaan yang tidak jelas gitu. Bisnisnya tidak jelas, nature of bisnisnya nggak jelas. Nah, kita ikutin Mas. Begitu kita monitor, kita biarkan lewat gitu karena memang itu tidak dilarang, kimia kan tidak dilarang. Nah, kita biarkan lewat, kita tunggu lagi, tandain aja perusahaan tersebut. Ada dia dalam 1 bulan dia masukkan barang ini. Termasuk salah satunya dia memasukkan alat cetak tablet misalkan. Nah, ini dia gitu kan. Barang ini kita kan langsung dirangkai itu. Rangkai. Ini kimia ini dengan kimia ini kalau direaksikan bisa menjadi sabu kan kira-kira gitu. Ya kan? Bisa menjadi ekstasi gitu kan. Begitu masuk lagi alat press, wah ini kemungkinan akan melakukan pabrik membuat narkotika. Iya. Maka begitu seperti itu kita gandeng lah Bareskrim atau kita gandeng BNN. Bareskrim kita gandeng dengan Direktorat Tindak Pidana Narkotika ya, narkoba. Seperti itu kita gandeng mereka, Bang. Saya sampaikan, Bang, ini ada kasus seperti ini nih. Oh ya udah, kita kerjasama Pak. Udah kita monitor Pak. Kita tungguin itu di tempat kemana barang tersebut bermuara, kita tungguin bisa sebulan, bisa 2 bulan, bisa 3 bulan kita surveillance ngawasin. Begitu. Pengungkapan itu panjang banget loh. Iya, dalam hal ini panjang karena ini kita bicara pengungkapan tentang clandestine lab ya. Lab-lab yang lab narkotika yang clandestine, yang tersembunyi kan kira-kira. Kalau tidak diikutin seperti itu kita nggak bisa. Kalau kita tangkap kimia itu nggak dilarang gitu, ya kan? Kimia itu nggak dilarang, boleh masuk gitu. Alat cetak juga tidak ada larangan, Pak, silakan aja. Kalau kita tangkap percuma Pak, habis itu pasti lepas lagi kan. Makanya kita lihat, kita analisisnya itulah Pak. Cara kita melakukan analisisnya seperti itu. Dibiarkan lewat tapi tetap dimonitor gitu. Ya, untuk barang-barang yang memang boleh masuk. Iya. Tapi kalau barang-barang yang tidak boleh masuk, nah biasanya begitu masuk, misalkan barang narkotika gitu ya, masuk gitu. Tahu gitu. Kita biasanya nggak langsung kita stop karena kita nggak tahu kan, belum nyampe ke orang ya kan gitu. Ya sudah, biasanya kita ajak lagi teman-teman dari BNN misalkan gitu untuk, Bang, ini ada barang nih, tujuannya ke orang ini barangnya narkotika nih, golongan 1 itu. Iya. Oh iya Pak Sarip, ayo turunlah tim sama-sama. Jalanlah kita anterin di sana Pak. Namanya control delivery Pak. Anterin ke orangnya, begitu orangnya sampai, Bapak Eko misalkan seperti itu. Oh iya saya Eko, ini ada kiriman. Oh iya itu saya. Begitu terima langsung tangkep Pak. Gitu. Tangkap tangan. Iya, tangkap itu. Kira-kira gitulah. Gitu. Jadi kita bekerja utamanya adalah berdasarkan risk analysis. Risk analysis, kemudian juga kita melakukan joint analysis. Gitu.
joint analysis dengan teman-teman dari BNN ataupun dari kepolisian, karena seringkali informasi yang masuk itu masih mentah kan kira-kira gitu ya, sehingga kita harus melakukan analisis lebih jauh. Misalkan kayak tadi saya sampaikan barang kimia A masuk ke sini, tujuannya si A atau PT apa gitu. Kita komunikasi juga dengan teman-teman, tolong carikan ini datanya seperti apa yang ada di sana di Barreskrim. Recordnya gitu ya Pak? Di Barreskrim seperti apa di kita gabungkan tuh Pak. Kira-kira seperti itulah. Ya. Pak, kalau di Instagram Direktorat kan ada kemarin pengungkapan narkoba yang disamarkan sebagai keramik. Ya. Itu gimana? Nah, ini yang menarik ini. Jadi cara memasukkan narkotika dari luar negeri itu macam-macam. Ya. Yang paling umum adalah orang mengirim kiriman pos itu ya. Kiriman pos, tapi pasti tidak akan memberitahukan sebagai narkotika kan, memberitahukan sebagai barang lain. Atau kadang-kadang mereka memberitahu pakaian Pak gitu kan, atau apapun lah gitu. Termasuk itu dia memberitahukan sebagai keramik gitu kan gitu. Nah, kemudian dari analisis yang tadi itu Pak, kita lakukan pemeriksaan untuk barang-barang tertentu. Kita nggak mungkin melakukan pemeriksaan 100% ya, karena satu hari itu bisa puluhan ribu barang Pak. Jadi kita ini aja apa namanya, pinpoint terhadap yang kita curigain gitu berdasarkan analisis resiko terhadap barang-barang seperti itu. Tadi misalkan keramik masuk ya, keramik masuk, teman-teman pemeriksa melihat itu keramik Pak, tapi kita kan punya tim canine Pak. Kita punya anjing pelacak. Ada juga Pak? Ada, kita ada di sini tempatnya di ada kita canine centernya ada di sini. Jadi kita punya di sini ada sekitar 53 ekor saat ini anjing yang kita biasa kirim ke Cengkareng sama ke Pasar Baru untuk mengecek barang-barang tersebut Pak. Anjing kok tiba-tiba terhadap keramik itu dia duduk Pak gitu. Begitu kan disuruh muter, duduk gitu Pak. Jadi anjing kita memang deteksinya itu dia pasif Pak istilahnya. Jadi kalau ketemu misalkan ngikutin bapak gitu, ternyata dia nyoba diam Pak, bapak berdiri dia diam aja Pak. Saya dicurigain berarti ya? Iya, kalau bapak jalan dia ngikut lagi Pak. Diam lagi. Nah, kira-kira gitu Pak. Jadi tidak akan gigit, tidak membahayakan gitu. Berarti begitu gitu, oh berarti dia yakin bapak membawa sesuatu. Nah, itu juga sama, anjing itu melihat keramik itu langsung dia duduk, udah keramiknya kita periksa. Kita periksa Pak, keramik ini di mana narkotikanya, kita bingung Pak. Iya. Ternyata Pak begitu dipecahin keramiknya, diperiksa dengan alat-alat, kan kita punya alat-alat juga di sana, ada laboratorium juga di Cengkareng. Begitu diperiksa ternyata keramik itu digabung Pak gitu. Narkotika plus barang-barang lain diperes menjadi keramik gitu Pak. Terus jadi keramik itu sendirilah narkotika Pak gitu. Tinggal diolah lagi sama mereka? Ya gitu? Tinggal sama dia, nanti tinggal diserbukin Pak gitu. Diserbukin nanti narkotikanya larut misah, yang bagian lainnya ke kanan ya misalkan terpisah gitu. Seperti itu Pak. Berarti bukan dimasukin ya, tapi keramik itu sendiri ya? Itu luar biasa Pak. Kita kaget juga kok bisa seperti ini, mereka sampai kepikir. Kalau dulu kan biasanya kadang gini Pak, anduk Pak. Anduk itu dimasukin ke dalam cairan narkotika itu Pak. Terus dikeringin, udah kan gitu. Itu kelihatan Pak masih serbuk-serbuk gitu kan, seperti itu kan gitu. Ya, ini malah dalam bentuk sudah berbentuk keramik Pak gitu. Bukan serbuk kan orang bingung Pak gitu. Itulah kelebihannya anjing Pak, kira-kira gitu. Ya. Nah, kemudian modus lainnya Pak yang sering biasanya dilakukan dari Thailand gitu ya, dari Amerika Latin, mereka inserter Pak. Jadi narkotika itu dikemas pakai jadi seperti kelereng Pak. Seperti kelereng itu sama ditelan Pak. Bisa sampai 20-30 ditelan Pak. Atau melalui backdoor Pak. Backdoor belakang. Kalau perempuan front door Pak. Oh ya? Iya, perempuan front door disimpan di dalam sana Pak, kira-kira gitu. Nah itu kalau yang front door gitu masih gampang gitu ya. Kalau yang di dalam itu kita kan terpaksa harus melakukan pemeriksaan X-ray Pak. Begitu kelihatan bulat-bulat gitu, udah kita kasih pencahar Pak, biar dia keluar barangnya. Itu keluar bisa sampai 2 kilo itu. Bisa sampai 2 kilo Pak. Sekali masukin. Jadi memang modusnya itu macam-macam gitu. Ada inserter dari belakang lewat dubur gitu ya, dimasukin aja dia. Dimasukin dubur kan itu penuh Pak, kalau didorong terus bisa, karena usus kita tuh panjang Pak, bisa puluhan meter katanya usus kita gitu. Baik masukin aja gitu. Makanya dia pas saat berangkat dari negara yang bersangkutan misalkan itu dia nggak makan apa-apa dia. Nggak makan, nggak minum, pokoknya nggak berani lah ada sesuatu masuk, karena ada barang tuh kalau masak makan minum akan kedorong kira-kira gitu Pak. Dan itu juga ada waktunya dia. Selama misalkan
sekian jam Pak gitu. Kalau lebih dari sekian jam akan turun kan kira-kira gitu Pak. Macam-macam Pak seperti itu. Kemudian juga kalau kita di laut Pak, ada disembunyikan di dalam apa namanya dinding kapal Pak gitu. Itu banyak sekali yang kita dapetin di dinding kapal. Terkadang ada diikat di bawah kapal Pak gitu, kalau kapal-kapal nelayan Pak, seperti itu. Oh, jadi dia di dalam air gitu ya? Iya, di dalam air. Bawah di Iya. Karena narkotika utamanya masuk dari Myanmar. Oke. Bapak lihat peta Myanmar. Ya. Myanmar itu ternyata berhubungan langsung, berbatasan langsung dengan Indonesia, Pak. Myanmar itu kan berbatasan dengan Thailand sampai ke selatan, tapi paling ujung itu berhadapan dengan Aceh, Pak. Jadi seberangnya Aceh itu sudah Myanmar, Pak. Sudah Myanmar itu. Sana lah. Jadi dari Myanmar turun sana, dia nyebrang ke Aceh, nyebrang ke Medan. Kadang-kadang turun Malaysia bawah sampai Melaka ataupun Penang gitu, nyebrang ke Dumai, nyebrang ke sekitar Tanjung Balai Asahan, seperti itu, Pak. Kan sudah dideteksi, Pak. Pencegahannya atau apa yang dilakukan terhadap daerah-daerah tadi Aceh kita sebut? Ya, jadi kita memang melakukan analisis berdasarkan data-data yang ada, Pak ya, yang ada, dan kita juga melakukan yang namanya post-seizure analysis, Pak. Jadi kita misalkan ada seseorang membawa narkotika, kan itu datanya kita ekstrakkan. Iya. Oke. Dia punya HP, HP-nya kita ambil, ya kan? Dicek dia komunikasi dengan siapa. Nah, kira-kira gitu lah, Pak. Jadi dari satu tangkapan kita bisa berkembang menjadi ada daftar orang yang dicurigai, Pak. Orang-orang ini kita masukkan dalam sistem kita, jadi kalau dia datang nanti kita tinggal pegang, Pak. Ini kira-kira. Udah alert ya, Pak? Iya, udah alert, kira-kira gitu. Iya. Makanya 70% daripada tangkapan kita adalah hasil analisis, Pak. Hasil analisis terhadap data-data, Pak. Jadi nggak sembarangan, ayo kita ke sana. Nggak mungkin, Pak. Bapak bayangin negara Indonesia sebesar ini, Pak. Yang namanya kapal itu, Pak, kalau kita kan terkadang mikirnya simple ya. Dia kan masuk pelabuhan, enggak, Pak. Kalau kapal-kapal itu nggak masuk pelabuhan, Pak. Misalkan dia masuk ke rawa, Pak. Habis itu jalan kaki nembus rawa, masuk ke daratan gitu. Jadi sepanjang garis pantai dari Aceh, Medan ke bawah itu semuanya spot landing, Pak. Tempat dia bisa mendarat gitu. Dan juga mereka itu adalah datangnya itu biasanya malam hari, Pak. Kalau di laut tuh malam hari, Pak. Kita lagi tidur gitu kan gitu. Mereka datang jam 1 malam, jam 2 pagi, jam 3 pagi mereka datang membawa narkotika ratusan kilo, puluhan kilo yang berasal dari Thailand gitu, dari Myanmar. Nah, itu kita tim kita tuh siap untuk itu, Pak. Jadi misalkan kadang tiba-tiba dadakan kayak kemarin gitu. Dapat informasi gitu kan gitu bahwa wah ini dapat informasi ini dalam perjalanan, kita langsung bergerak, Pak. Udah nggak langsung bergerak aja, Pak, ke lokasi kan kira-kira gitu, Pak. Jadi izin, Pak, saya jadi ingat kisah saya tuh, Pak, dari Lampung jam 2 pagi tuh. Iya. Itu mau masuk pelabuhan, mau ke Jakarta. Iya. Diperiksa gitu. Iya. Saya pikir apa sih ini? Oh, ternyata mungkin ada irisannya ya dengan cerita Bisa Bapak jadi, ini. bisa jadi. Jadi memang waktu-waktu yang rawan ya mereka. Iya. Mereka sampai cek detail, Pak. Iya. Gitu. Ada anak kecil gitu. Itu yang membuat mereka, oh ya sudah kompromi. Tapi tetap dicek. Iya. Bahaya juga ya. Pas sepanjang 3 tahun, apa saja tangkapan yang menurut Bapak paling susah atau paling berkesan? Gitu? Sebelum ke sana ya, saya ingin tadi kan ada anak kecil gitu kan gitu. Itu dalam beberapa kasus itu menjadi modus, Pak. Jadi yang datang satu keluarga TKI Pak, itu datang dari Malaysia, ada kakeknya, ada neneknya, ada anaknya, ternyata barangnya itu dibawa oleh orang tuanya nggak tahu apa-apa. Jadi orang tuanya nggak tahu? Nggak tahu, pokoknya bawa barang ya udah gitu. Yang punya kerja tuh ya anaknya, Pak, gitu. Anaknya yang dia seolah-olah ya yang ngerjain orang tua lah, itu kan kasihan juga. Gitu. Nah kemudian tadi Bapak bertanya tentang ya. Di pelabuhan itu juga ada orang yang suka mau nebeng gitu, Pak. Mungkin nggak itu masuk juga lewat situ? Jadi kan mobil kosong tuh, Pak. Iya. Dia akan bayar dengan uang tertentu, ya ikut dong nyebrang gitu. Ya bisa saja. Situ, ya? Bisa saja. Makanya kita selalu bilang sama orang-orang, apalagi dari luar negeri ya, jangan sekali-sekali menerima titipan barang
dari orang yang kita tidak kenal gitu kan gitu. Apapun alasannya gitu. Misalkan kita lagi antri ini, lagi check in kan gitu. Kita cuman bawa satu tas ya cuman 10 kilo. Iya, kan masih ada masih ada ya? 10 kilo. Misalkan saya titip dong barang saya ini saya nggak masuk nanti apa namanya saya ganti segala. Bisa seperti itu, Pak. Jangan pernah mau, Pak gitu. Jangan pernah mau karena itu resikonya tinggi. Karena nanti kalau Bapak oke titip sama Bapak kan itu tag Bapak. Iya. Begitu Bapak landing nanti dianya mungkin hilang karena tahu ada orang bea cukai terus Bapak ambil gitu kan. Begitu Bapak ambil, diambil sama bea cukai, Bapak nggak bisa bilang ini titipan orang kan juga susah, Pak. Akhirnya kena juga kan susah untuk membuktikan gitu. Iya. Nah, kira-kira itu. Jadi jangan sekali-sekali menerima barang titipan untuk dibawakan kalau kita berasal dari luar negeri ya. Gitu. Oke. Pak, tadi pertanyaan soal ungkapan apa yang menurut Bapak paling berkesan dan susah nih gitu. Ya. Kira-kira. Banyak, Pak. Jadi pertama yang kita 2 tahun yang lalu ya. 2 tahun yang lalu kita dapat informasi, Pak. Informasi dari DEA. Dari DEA ada kapal yang dari Timur Tengah itu akan membawa narkotika. Tapi infonya cuma gitu aja, Pak. Nggak tahu kapal yang mana itu ya? Kapalnya adalah informasi udah kita tungguin, Pak. Kita cari kan, bukan carikan dia pergerakannya semua kita tangkap lah kapal. Begitu kita tangkap, Pak, diperiksa di tengah laut, Pak. Di tengah laut, Pak. Di selatan Sukabumi sana gitu. Masih udah di laut lepas, Pak, udah. Kita periksa isinya ada 8 orang Iran semua, Pak. Okay. Nggak ada paspor, nggak ada apa. Mereka bilang mereka ngomong bahasa Inggris juga susah, Pak. Mereka bilang mereka nelayan tapi udah jalan segitu jauh dari Iran, nggak ada ikan, Pak, kira-kira gitu. Tapi kita periksa, Pak, kapalnya kosong, Pak, nggak ada narkotika, Pak. Informasi mengatakan itu ada narkotika. Waktu itu kan pimpinannya adalah Jenderal Bintang 1 dari BNN kan nanya saya, Jenderal izin, kosong ini nggak ada barangnya. Saya cuma tanya gitu kan, ada identitas apa paspor segala macam, padahal nggak ada. Terus bendera kapal nggak ada juga itu kan gitu. Manifest kalau nggak ada. Tarik, Pak, saya minta tarik, Pak. Tarik aja dibawalah ke Merak, Pak. Di Merak anjing kita turunkan, Pak. Anjing muter-muter, Pak. Artinya apa? Anjing muter-muter. Dia bersikap mengatakan bahwa ini ada narkotika, tapi dia nggak tahu di mana kira-kira gitu, Pak. Muternya di sekitar kapal itu dia memperlihatkan bahwa dia tuh menangkap bau narkotika di mana-mana kira-kira gitu loh, Pak. Akhirnya anjingnya kita naikkan karena kita udah nggak bisa lagi gitu. Diperiksalah pelan-pelan, Pak. Diperiksa pelan-pelan, akhirnya ketemu, Pak. Ternyata barang itu disembunyikan di dinding kapal di dalam, Pak, berlapis itu. Tadi Bapak bilang. Iya, jadi begitu kita bongkar satu lapisan, di belakangnya masih ada lapisan lagi, Pak. Dibongkar lagi baru ada. Itu kita nggak akan dapat kalau kita tidak kombinasi cara ininya ya. Penciuman tadi ya, Pak. Jadi pertama anjing, kedua orang tuh 8 orang kita pisahin, Pak. Ngomongnya udah beda-beda, Pak. Gitu. Ngomongnya beda-beda, ada yang mengarah ke sana gitu kan gitu. Mengarah ke sana kayaknya ini nih kan kira-kira gitu. Udah dibongkar ternyata bener, Pak. Bener di dalam sana, Pak. Wah, itu tahun berapa tuh, Pak? Itu 2 tahun yang lalu, Pak. 2022, Pak. 2022 apa 2023 saya lupa. Kemudian ada lagi yang ini, Pak, barangnya di dalam kapal, Pak, di dalam kapal, tapi kita nggak tahu di mana, Pak. Kapalnya udah kita tarik, kita lakukan pemeriksaan gitu ya. Kita lakukan pemeriksaan, kita tidak tahu itu kapalnya narkotikanya di mana gitu. Ya? Pusing, Pak. Tapi biasa kita selalu turunkan anjing, Pak. Turunkan anjing lagi, anjing muter-muter deh. Anjing itu begitu sampai ke tempat lubang pemasukan solar, dia diem di sana, Pak. Okay. Dia diem di sana kan, Bapak bisa bayangin ya, yang namanya solarnya kapal itu, Pak, kan tangkinya gede banget, Pak. Kok ada lubang-lubang, Pak, lubang 1, 2, 3, terus di atas juga ada. Ini lubang samping, Pak. Yeah. Lubang sampingnya itu kira-kira ya segede gini lah kira-kira. Nah itu anjing itu diam di sana, Pak, melihat bahwa ini ada sesuatu sini. Kita lihat ini apa sih, dicek, ini apa dalam? Tangki bensin, Pak, tangki bahan bakar. Kesana kembali nggak. Akhirnya karena di pinggir itu solar kita keluarin semua, Pak. Kita sedot semua. Nggak dibuang, disedot aja, dimasukin ke tangki, Pak. Kita nyiapin tangki, disedot, Pak.
Habis disedot terus dibuka, Pak. Dibuka di dalam itu, Pak. Di dasar tuh ada kotak, Pak. Ada kotak, Pak. Kotak, dikeluarin kotaknya isinya narkotika, Pak. 200 kilo lebih, Pak. Jadi bayangin dia menyembunyikan di dalam tangki bahan bakar yang tidak akan disentuh gitu kan. Nggak mungkin kan gitu. Nggak mungkin. Makanya itulah karena ya Tuhan bersama kita, Pak. Yang kedua anjing, Pak. Anjing dikasih tahu sama ya anjing tuh ngasih tahu ke kita. Ini loh ada di sini kan kira-kira gitu kan itu. Kalau tanpa anjing mustahil. Ya. Nah, terus cerita anjing ada satu lagi. Ada barang dari Malaysia datang ke Jawa Timur, Pak, ke Pelabuhan Tanjung Perak kan gitu. Sampai sana, ini lagi operasi rutin nih, Pak. Jadi pengecekan rutin aja. Anjing kan suka saya turunkan ke lapangan ya. Dia jalanlah anjing, muter. Ada satu mesin, Pak. Mesin kompresor gitu, Pak. Semacam kompresor, tapi ada dasarnya gitu. Anjing tuh diem, duduk, Pak. Nah, ini kena dia kan. Udah kan gitu. Diperiksalah mesin itu, Pak. Itu mesin sampai dibongkar ke dalam-dalamnya, Pak. Kagak ketemu, Pak. Kagak ketemu, bingung gitu kan. Sampai lapor ke saya kan. Pak Dir, izin, ini udah bolak-balik nggak ketemu. Tapi anjing memperlihatkan itu kan, videonya ada. Ini ada, saya bilang. Ada, ini anjing bilang ada. Gitu. Terus tapi setelah dibongkar semua, anjing dicoba disuruh cek lagi. Anjingnya jalan aja, Pak. Seolah-olah nggak ada kan kira-kira gitu. Oke, udah dibongkar semua ya? Udah dibongkar semua, bilang anjing nggak ada. Feeling saya bilang, ini pasti ada sesuatu gitu. Saya cuma tanya, itu harga barangnya berapa gitu. Harga barang ini kompresornya kira-kira 80 juta, Pak, pemberitahuannya. 80 juta. Bongkar, saya bilang. Apa yang belum diperiksa? Dasarnya, Pak. Jadi, ini dasarnya gitu. Yeah. Mesin kan ditaruh di atasnya, di atas. Gitu. Di baut, Pak. Atas sudah dibongkar tuh? Ya, dibongkar ya. Tinggal ini aja, ini yang atas sudah dibongkar, tinggal seperti gini, Pak. Tebal mungkin kira-kira segini. Panjangnya mungkin kira-kira 1,5 meter kali 1 meter gitu, Pak ya. Tebal kira-kira segini, Pak. Dan itu sudah kayak besi ini aja, Pak. Besi lempengan gitu kan. Bongkar, yang itu saya bongkar, Pak, digerinda, Pak. Pelan-pelan, Pak, permukaannya. Kelihatan ada bekas las-lasan, Pak. Las-lasannya, ini kelihatan bekas las-lasan, digerinda lagi, dibuka, lalu diangkat di dalam, Pak. Di dalam itu nggak akan ketahuan, Pak. Yeah. Pertanyaannya kenapa anjing bisa mendeteksi? Karena anjing mendeteksi sisa-sisa pada waktu pengemasan, Pak. Gitu. Pasti meninggalkan jejak gitu ya? Meninggalkan jejak. Yang pada saat teman-teman periksa itu, jejak itu, debu-debu itu hilang, Pak. Gitu. Makanya yang kedua kali udah nggak ketemu kan kira-kira gitu, Pak. Iya. Terus yang kasus yang lainnya lagi, ini anjing lagi, Pak. Jadi ada informasi dari internasional gitu ya. Ada kapal dari Taiwan membawa 1,6 ton narkotika, Pak. Sampailah di Batam. Di Batam kita periksa. Udah jam-jaman, Pak, nggak ketemu. Terus kita minta bantuan Angkatan Laut juga periksa, nggak ketemu juga, Pak. Akhirnya terakhir diturunkanlah anjing kita namanya Andro tuh, Pak. Andro turunkan, Pak. Muter-muter 1 jam dia akhirnya menunjukkan, Pak. Menunjukkan dia di sana gitu. Itu teman-teman pada bingung. Ini udah diperiksa, nggak ada apa-apa di sini kan gitu, kira-kira gitu, Pak. Nggak ada apa-apa di sini kan. Akhirnya diperiksa, tapi kan anjing tidak bohong lah kira-kira gitu. Akhirnya pelan-pelan dilihat. Ternyata, jadi anjing itu, Pak, diturunkan ke Palka tempat penyimpanan beras, Pak. Tempat penyimpanan karung-karung beras. Jadi ada kayak kotak gitu, Pak. Tinggal turun ke bawah gitu kan. Beras-beras kan ditaruh di bawah, Pak. Itu berasnya diangkat semua. Berasnya diangkat semua kan dalam tuh 2 meter lebih kan gitu. Anjing diturunkan ke bawah, Pak. Diem di sana, Pak. Kosong. Dalam kosong dia diem gitu. Pelan-pelan perhatikan ternyata itu dibuka ini, Pak. Dasarnya dibuka. Di bawahnya ada lagi, Pak, gitu. Di sanalah gitu 1,6 ton kan kira-kira gitu. Ya, itulah, Pak, gitu. Jadi ya seperti itulah gitu. Betapa sulitnya kan kira-kira gitu kan gitu. Nah, kemudian juga ya sekarang juga di beberapa negara itu narkotika tuh digantung, Pak, di bawah kapal, Pak, kapal besar gitu. Yang tadi diseret itu? Iya, diseret, digantung itu. Kalau kita nggak turun ke bawah kita juga nggak tahu, Pak. Makanya kita juga ada tim penyelam, Pak. Kita juga punya kapal-kapal patroli, kita selalu ada penyelam, Pak. Jadi kalau misalkan meriksa nggak dapat, dia pasti nyelam ke bawah, Pak. Nyelam ke bawah, dilihat-lihat.
aman, naik gitu. Seperti itu, Pak. Oke. Menarik, Pak. Mengesankan banget ini. Pak izin. Ya. Direktorat ini kan ya sepertinya lembaga lain ya. Ya. BNN Polri tidak menahan barang bukti gitu ya. Ya. Nah, penanganan narkotika ini kan kalau kata reporter saya Pak setipis rambut gitu. Kadang kita bisa bermain di sana, oknum kita sebut. Oknum ya. Nah, gimana Bapak menjaga direktorat ini agar tidak terpengaruh hal-hal buruk semacam itu? Jadi dari awal saya duduk, saya sudah sampaikan jangan sekali-sekali bermain dengan narkotika. Karena ini hukuman mati, Pak. Intinya kira-kira gitu dulu, Pak. Dan kedua, saya mungkin tidak akan membantu Anda kalau memang Anda terlibat sebelum. Anda hukuman mati, ya mungkin ya Anda akan dihukum kan kira-kira gitu kan gitu. Bahwa memang narkotika itu tidak bisa ditolerir kalau ada. Tapi kalau memang hanya dugaan ataupun memang di tanda kutip dikerjain, mungkin kita masih bisa lihat dalamin. Tapi kalau sampai betul-betul setelah kita teliti bahwa Anda memang terlibat, saya angkat tangan. Jadi jangan, jangan sekali-sekali gitu. Kira seperti itu, Pak. Karena memang berat. Kedua, saya sampaikan juga, kita kerja cari pahala. Kita cari keriduan Allah kerja kan. Gitu. Jangan sampai kita terlibat, karena Tuhan pasti tidak meridhoi. Terus ketiga, saya tambahkan lagi, kalau Anda terlibat, yang rugi bukan hanya Anda, saya bilang. Institusi rugi, tapi yang lebih sakit hati adalah anak Anda, istri Anda. Kebayang nggak kalau misalkan Anda tertangkap bawa narkotika, terus anak Anda yang dari SMP, SMA sudah paham, akan benci sama Anda, saya gituin, Pak. Sampai gituin, akhirnya mereka ya seperti itulah, kira-kira gitu. Biaya ini itu, biar negara yang tanggung. Biaya operasi itu biar tanggung, jangan sekali-sekali gitu. Kita, narkotika, tangkapan kita besar, Pak. Tontonan tiap tahun, Pak. Gitu. Dan Alhamdulillah sampai dengan saat ini ya, tidak pernah ada anak buah saya, dan semoga ke depan itu tidak ada yang terlibat. Sementara pada saat kita melakukan penindakan di lapangan, kita bolak-balik menangkap tanda kutip oknum aparat, Pak. Ya, kira-kira gitu. Apa yang pengen Bapak ngomongnya legacy? Ya. Yang pengen Bapak tinggalkan di direktorat ini? Iya, Pak. Pada intinya adalah bahwa Indonesia saat ini adalah masih darurat narkotika, Pak. Dan itu juga diperkuat dengan pernyataan Bapak Presiden kan, bahwa kita masih darurat narkotika, sehingga asta-citanya juga salah satunya adalah penanggulangan kasus narkotika. Nah, kita akan semakin memperkuat, Pak. Memperkuat jajaran kami untuk bisa semakin lebih kuat lagi di dalam melakukan pengawasan terhadap narkotika. Dan kita sekarang juga sudah pengawasannya tidak hanya melakukan pengawasan seperti itu saja, pengawasan orang, tapi juga sudah melibatkan penggunaan komputer, data-data seperti itulah. Kita mengkompilasi semua data-data tentang hal yang banyak, termasuk juga posisi analis masukkan ke dalam satu sistem komputer kita. Jadi machine learning, Pak, sudah mempekerjakan machine learning, juga mempergunakan semacam artificial intelligence gitu. Karena kita juga sekarang sudah mulai face recognition, juga sudah kita mulai pasang di bandara, Pak, sehingga kita bisa dengan mudah mendeteksi siapa yang masuk gitu. Kemudian juga kita kerjasama internasional kita perkuat, dan juga tidak kalah pentingnya adalah kerjasama dengan BNN, dengan kepolisian, baik di pusat maupun di daerah. Kita merupakan tim yang solid, Pak, dengan mereka. Artinya direktorat ini tidak bisa kerja sendirian, Pak, ya? Nggak bisa, Pak. Nggak bisa, ya. Pak, izin terakhir, Pak. Ya. Sampai detik ini, gitu kan, sejauh posisi Bapak di sini, boleh diceritain, Pak? Bapak kan lahir 57 tahun yang lalu. 59 tahun yang lalu. Saya korting 2 tuh, Pak, padahal, Pak. Lahir di mana? Iya. Lahir di mana? Ya. Di Cianjur. Ya. Nah, kemudian diceritakan gitu, Pak. SD di mana, SMP di mana, ya. SMA di mana, kuliah di mana, gitu. Iya, Bapak. Jadi saya lahir di Cianjur, Pak. Ya. Tepatnya di Pacat, Pak, di Cipanas itu. Kemudian TK, SD, SMP saya di Cianjur. Kemudian SMA saya pindah ke Bandung, Pak. Saya kos di Bandung. Sendirian? Sendirian, Pak. Oke. Ninggalin orang tua. Jadi SMA saya masuk ke Bandung, di SMA 4 Bandung.
Kemudian kuliah saya di Universitas Padjadjaran Bandung, ngambil jurusan farmasi saya dulu Pak. Ambil jurusan farmasi. Nah kemudian setelah lulus, saya masuk ke Bea Cukai bertugas di laboratorium Pak. Oh, Jadi selepas lulus iya, itu? Bea Cukai ada penerimaan sarjana farmasi, saya masuk Pak. Karena di sini ada namanya Balai Laboratorium Bea dan Cukai itu melakukan pemeriksaan terhadap barang-barang kimia Pak. Ya kerjaan saya waktu pertama masuk adalah menganalisis serbuk putih, menganalisis oli, menganalisis minyak, kain yang masuk lewat Tanjung Priok, Pak. Kita periksa di lab di Cempaka Putih, sehingga oh ini yakin yang putih ini adalah tepung terigu, ini tepung ini, seperti itulah Pak. Nah, dari sana setelah sekian tahun saya kerja di laboratorium, saya dapat kesempatan untuk sekolah S2 Pak. Saya sekolah S2 di Amerika. Beasiswa Pak? Ya, beasiswa dari negara, University of Illinois at Urbana-Champaign di dekat Chicago Pak. Di sana sekitar 1,5 tahun saya sekolah di sana. Kembali lagi, saya ngambil magister di bidang ekonomi Pak, kebijakan ekonomi. Nah, masuk sini, ya setelah itu alhamdulillah dapat kerjaan-kerjaan di luar laboratorium, termasuk sekarang megang narkotika. Ini masih ada hubungan sih dengan farmasi gitu. Iya, iya sih. betul. Orang tua Pak, maksud saya Bapak dari keluarga yang seperti apa? Bapak saya itu adalah guru Pak. Guru dulu namanya Sekolah Pendidikan Guru kalau Bapak pernah dengar ya, SPG. Ibu saya guru juga, guru SD. Bapak saya guru SPG, ibu saya guru SD. Terus ya. Bapak anak berapa? Saya anak kedua. Dari 6. Wih, ya masih. Itu masih sedikit Pak. Kalau untuk itu 6 yang hidup Pak. Oh gitu. Memang ada. Nggak, dulu ada 3 kakak saya meninggal lagi kecil Pak. Tapi ya masih umur kecil Pak. Saya belum lahir ya Pak. Oh, ya, orang-orang zaman dulu mungkin begitu iya, kali Pak. Ya. Ada pimpinan saya juga Pak. Sama Pak. Pak ini Pak, pesan Pak terakhir Pak. Apapun ya pekerjaannya, siapapun yang menonton ini kan pasti tengah berjuang dengan kehidupannya masing-masing. Menurut Bapak, ketika mereka menghadapi persoalan, apa yang perlu dilakukan? Artinya ketika mereka mengejar karir ya apa harus dilakukan? Ketika mereka berniaga apa yang perlu dilakukan gitu Pak? Yang jelas begini Mas, kalau kita bicara tentang pekerjaan, kita tentunya harus ikhlas di dalam bekerja ya. Pokoknya laksanakan aja apa tugas Anda gitu. Kerjakan yang bisa Anda kerjakan sebaik mungkin gitu. Sisanya serahkan pada pimpinan sama Tuhan gitu. Karena dengan kita bekerja dengan ikhlas, dengan bekerja dengan baik, atasan kita melihat. Dan dia memberikan penilaian gitu. Jangan sekali-sekali melakukan kecurangan-kecurangan, misalkan dengan kecurangan yang kita maksudkan adalah juga mengambil hati dengan cara yang nggak pas lah kira-kira. Lakukan aja pekerjaan itu dengan sebaik-baiknya. Nanti dari sana mereka paham, oh ternyata yang ini kemampuannya bagus, yang ini juga jujur. Nanti dengan sendirinya pada saat waktunya harus promosi, dia akan dipromosikan. Kemudian yang selanjutnya adalah nikmati pekerjaan Anda gitu. Pekerjaan apapun dinikmati, yang penting halal kan gitu kan gitu. Yang penting halal, dapat keriduan dari Allah itu, dari Tuhan ya. Kalau kita jalankan dengan insya Allah enak. Kalau memang merasa itu bukan bidangnya ya segera pindah misalkan, kalau memang tidak ya, kalau masih ada waktu. Kalau memang sudah di sana ya jalankan saja. Toh kita harus tetap bekerja ya untuk bisa menghidupi kita kan kira-kira gitu. Untuk menghidupi anak istri kan kira-kira gitu. Yang penting kerjaan kita laksanakan dengan baik, istri kita bisa makan dengan baik, hidup dengan baik, anak-anak kita juga pendidikannya baik, jangan lupa tuh. Anak-anak pendidikannya baik sehingga nanti pada saat kita sudah tua, anak-anak kita juga menjadi orang-orang yang baik, minimal seperti kita gitu kan gitu. Atau bahkan bisa lebih bagus lagi dari kita. Karena kita tidak mungkin menjaga mereka terus kan gitu. Bahwa begitu tidak ada, mereka harus sudah bisa berdiri di atas kaki sendiri. Oke. Baik, terima kasih banyak sama-sama Pak Eko atas waktunya. Senang diskusi dengan Mas Sama-sama Pak Eko, alhamdulillah. Sobat Warta Kota Network, demikian obrolan
Kita bersama Pak Syarif, Direktur Interdiksi Narkotika Bea Cukai. Silakan ambil yang baik-baik gitu. Jika ada kesalahan itu datangnya dari saya. Sampai ketemu dengan narasumber lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keren Pak. Luar biasa. Keren. Jangan lupa subscribe ya.